Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Al-ayah. Ikhwatu iman, jamaah kajian Ahad Jihad Masjid Agung atau PD Persis Kabupaten Ciamis yang saya hormati, ayat Al-Quran yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi tercantum di surat Al-Fat. Surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29, ayat terakhir, ayat pamungkas. Terjemah dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulnya Allah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dia, asyidda'u 'alal kuffar, keras sikapnya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana, sambil terus mengharap karunia dan ridho Allah. Simahum, ciri mereka, fi wujuhihim, nampak pada wajah-wajahnya, min ataris sujud, dari bekas sujudnya. Demikian kurang lebih terjemah ayat 29 surat Al-Fat yang tadi. Ikhwatu iman rahimakumullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan kepada kita tentang siapa sebenarnya orang-orang yang layak mendapat predikat atau disebut atau diaku oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit orang yang mengaku sebagai umat Nabi, sebagai pengikut Rasul, tapi ketika kita lihat akhlak dan perilakunya sangat jauh dari tuntunan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, tapi di saat mereka diajak berjuang untuk kepentingan Islam, banyak alasan. Kecuali ketika mereka melihat di dalam Islam itu ada keuntungan-keuntungan yang bisa masuk ke dalam sakunya. Mereka seperti layaknya para pejuang, para mujahid sejati. Tapi ketika mereka melihat ternyata dalam Islam tidak menguntungkan, mereka tinggalkan. Nah, di zaman Nabi perilaku seperti ini sering dimunculkan oleh orang-orang munafik waktu itu. Orang-orang munafik adalah mereka yang secara lahiriah, tampilan fisiknya, bajunya, aksesorisnya menampakkan ciri-ciri keislaman. Sejatinya mereka adalah orang-orang yang kafir, bukan orang yang beriman.
Di surat Al-Baqarah ayat 8. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa mahum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah mahum bimu'minin, bukan orang yang beriman mereka. Kalau bukan orang yang beriman siapa? Orang kafir. Kan di surat Al-Baqarah ya 5 ayat pertama Allah menyebutkan siapa al-muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Orang-orang takwa itu Pak, orang-orang mukmin yang sudah mencapai puncak prestasi dalam keimanannya. Itu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kemudian ayat 6 7 surat Al-Baqarah Allah menyebutkan model orang-orang kafir tulen, kafir asli, luar dalamnya enggak disembunyi-sembunyikan, tampak jelas kekafirannya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, kemudian ayat 8 sampai 20 di surat Al-Baqarah, di situ Allah menyebutkan ada model orang-orang kafir yang secara lahiriah tidak tampak kekafirannya. Dia sembunyikan kekafirannya, dan yang nampak di luar adalah sikap layaknya orang-orang yang beriman. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, makanya di kitab pun sebutan-sebutan, istilah-istilah ya, untuk menggambarkan sikap-sikap kemunafikan itu banyak. Orang-orang munafik bu sering disebut orang bermuka dua ya. Jadi beungeut nate aya dua, hiji nyang hareup, hiji nukangan. Dina bahasa Sunda beungeut nyang hareup ati mungkir. Apa yang nampak dalam wajahnya itu berbeda dengan isi hatinya. Di hareupeun urang masih gaknya apa sumuhun dawuhnya ngestokeun marah main itu. Padahal di tukangeun mah ya nongengan meurepan ngajebian. Hade di hareupeun goreng di tukangeun. Nah, itu orang-orang munafik. Menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, serigala berbulu domba, musang berbulu ayam, musuh dalam selimut. Naon musuh dalam selimut teh, Bu? Sugan teh balad si horeng musuh. Sugan teh jalma iman, ari pek teh jalma kafir. Nah, itu namanya. Pak, dulu di zaman Nabi untuk membedakan si A munafik, si B itu bukan orang munafik, yang satu sahabat ini orang kafir pura-pura Islam, itu tidak mudah, Pak. Karena tampak lahirnya sahabat Nabi dan orang-orang munafik alias orang kafir yang pura-pura muslim itu sama saja. Sahabat sholat, orang-orang munafik juga sholat. Sahabat berpuasa, orang-orang munafik juga berpuasa. Sahabat berangkat ke medan perang, orang-orang munafik juga ikut berperang bersama Nabi. Nah, cuma bedanya ketika para sahabat Nabi melakukan apapun bentuk-bentuk amaliyah ibadah, amaliyah keislaman, memang mereka lakukan semua itu dasarnya karena ketaatan terhadap Allah. Nah, kalau orang-orang munafik melakukan aneka macam ibadah itu bukan karena ingin taat kepada Allah, tapi mereka semua lakukan itu tujuannya hanya sebagai kedok saja, untuk menutupi kekafiran dirinya. Nah, makanya di akhir ayat ke-29 tadi surat Al-Fa, seolah Allah perlu menegaskan tentang siapa sebenarnya orang-orang yang selama ini mengaku sebagai umat Nabi, sebagai pengikut Rasul, dan memang mereka benar-benar umat Rasulullah. Nah, di situ Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu rasulnya Allah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya.
Kalau di zaman Nabi dulu Pak, yang bersama Nabi itu siapa? Para sahabat. Yang bersama Nabi, ketemu Nabi, lalu ikut ajaran Nabi. Nah itu para sahabat. Nah itu yang maksud bersama Nabi, itu mengikuti ajarannya. Bukan sekedar bersama-sama karena sejaman dengan Nabi atau sering ketemu dengan Nabi. Kalau tidak ikut ajarannya bukan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi Pak? Ketemu. Abu Lahab ketemu Nabi? Ketemu. Gitu. Tapi mereka kan bukan sahabat. Kenapa? Karena tidak ikuti ajaran Nabi. Nah, jadi yang dimaksud dengan walladzina ma'ahu bukan sekedar bersamanya, sejaman dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, tapi juga ikut ajaran Nabi. Nah itu para sahabat dulu. Nah sekarang kita yang mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai pengikut Rasul, yang mengaku sebagai umat Nabi, maka bukan sekedar mengaku tapi ikuti ajarannya. Seperti halnya para sahabat-sahabat dulu. Nah Allah menyebutkan di situ apa ciri-ciri mereka yang diaku oleh Allah sebagai umat Nabi itu. Pertama, asyidda wa 'alal kufar. Sikap mereka keras ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang di antara sesama kaum muslim. Nah itu umat Nabi. Lemah lembut ketika berhadapan dengan kaum muslim, tampakkan sikap tegas dan kerasnya ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Jadi jangan terbaliknya Pak. Kaum umat Islam galak, kajalma kafir bagir. Kan ada orang yang ketika mereka bergaul dengan orang-orang kafir layaknya soulmate, teman dekat, sangat akrab, begitu sangat baik hubungan mereka dengan orang-orang kafir itu. Tapi kepada sesama kaum muslimin, saudara seagamanya, begitu sangat memusuhinya. Ada yang seperti itu Pak? Orang Nasrani sedang melaksanakan Natalan, gerejanya siap dijaga, dijamin keamanannya Pak. Tapi ketika umat Islam ngadain pengajian dibubarkan. Nah kan aneh. Bukan berarti kita karena keras kepada orang-orang kafir sedang beribadah, orang yang berbeda agama dengan kita sedang melakukan ritual ibadah, lalu kita bubarkan juga, bukan. Tapi bersikap adillah. Jangan sampai kepada orang kafir layaknya teman, kepada saudara malah dianggap musuh. Jalma kafir di bageran, ya Bu, umat Islam diharakan. Lain di daharan. Harak. Naon harak teh? Galak. Pan aya jelema nu galak ka umat Islam nya Pak, tapi ka jalma kafir bageur. Nah itu sifat umat Nabi. Nah ini sama dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum may yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kamu yang mau murtad, tinggalkan Islam, kembali kepada kekafiran, maka siap-siaplah mereka akan kami hadapkan dengan orang-orang yang kata Allah yuhibbuhum ma yuhibbuna, mereka dicintai Allah dan mereka sebaliknya sangat mencintai Allah. Allah cinta mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, sikap mereka lembut sekali ketika berhadapan dengan orang-orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, tampak wibawanya Pak. Tidak ada rasa takut, keras ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Nah itu umat Nabi. Jadi ulah epes meer-nya Pak, yang hareupan jalma kafir teh teu walah kaya. Nah tapi Bapak Ibu ikhwatul iman, ketika Allah dalam surat Al-Fat tadi menyebutkan sifat umat Nabi Muhammad keras tegas ketika berhadapan dengan orang-orang kafir. Nah ini perlu ada penjelasan lanjutan tentang ayat-ayat seperti ini, supaya nanti orang tidak salah paham. Ketika tidak salah paham nanti tidak salah praktek.
Karena bisa jadi ada orang-orang yang salah mempraktekkan model ayat-ayat seperti ini ketika hanya dibaca secara tekstual saja. Dipahami kumaha rengkolna ayatnya, Pak. Kata Allah keras gitu ya. Tanpa diketahui dalam konteks apa ayat itu berbicara. Karena banyak ayat-ayat seperti dalam Al-Qur'an. Di surat At-Taubah ayat 1 2 3. 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah olehmu siapa? Alladzina yalunakum minal kufar. Orang-orang kafir yang berhasil kamu temui kapanpun dimanapun. Wal yajidu fikum ghilzah, dan hendaklah mereka bisa mendapatkannya sikap kerasmu terhadap mereka. Pak, kalau ayat ini dipahami secara tekstual tanpa kita paham bagaimana konteks ayat ini berbicara, kata Allah, perangilah orang-orang yang engkau temui di kalangan orang-orang kafir, siapa saja, kapanpun, dimanapun. Jelema kafir nu kapangih kurang kudu diperangan, Pak, kudu dipaehan. Nah, setiap orang papangih jeung jalma kafir kudu dipaehan kan. Jadi ayat konteksnya, Pak. Kapan orang kafir wajib kita perangi dan kapan orang-orang kafir tidak boleh kita perangi. Kalau ayat itu dipahami secara tekstual, kumaha rengkolna ayat, unggal poe Pak urang kudu maehan jalma kafir lamun gitu. Kok mau di kota amanya? Gitu. Nah, karena sebetulnya Islam pun tidak melarang kita untuk melakukan interaksi sosial, kita bergaul dengan orang-orang yang beda agama dan keyakinan dengan kita, bahkan kita berteman dengan orang-orang kafir yang tidak seakidah dengan kita, selama mereka sikapnya baik-baik saja kepada kita, tidak mengganggu kita, tidak menghalang-halangi ibadah kita, boleh kita berteman dengan orang-orang kafir seperti itu. Tidak ada larangan. Di surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 Allah berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian wahai kaum muslimin, kalau kamu mau bergaul, punya teman, punya sahabat, punya kenalan orang-orang kafir yang tidak seakidah denganmu, berbeda agama dengan kalian, silahkan. Tabarruhum, kamu bersikap baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Bapak Ibu, siapa orang-orang yang bersikap adil yang dicintai oleh Allah menurut ayat ini? Tadi kan innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Siapa Pak orang-orang yang bersikap adil yang dicintai oleh Allah di sini? Ini bukan orang muslim, Pak, bersikap adil kepada sesama muslim, bukan. Ini orang-orang muslim yang memperlakukan adil orang-orang di luar Islam. Orang-orang kafir diperlakukan dengan adil, boleh. Dan harus kalau memang hak-hak mereka kita penuhi. Nah, itulah adilnya Islam. Nah, selama kata Allah orang-orang kafir itu, pertama, lam yuqatilukum fiddin, mereka tidak memerangi kita karena beda agama dengan kita. Yang kedua, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Artinya orang-orang kafir yang tidak mengganggu kehidupan umat Islam, yang tidak menghalang-halangi ibadahnya kaum muslimin, tidak ada larangan kita untuk bergaul baik dengan mereka. Nah, yang dilarang itu Bapak Ibu ikhwatu iman, kita berteman, berkenalan, akrab, apalagi jadi soulmate-nya, Pak, orang-orang kafir, kalau memang mereka nampak jelas memusuhi kita.
Nah, ayat berikutnya ayat ke-9. Innama yanhakumullah 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Hanya saja Allah melarang kalian itu tawallahum, untuknya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Apa wali itu? Menjadi teman dekat, teman setia, pembela, penolongnya, soulmate kita misalnya. Tidak boleh. Kalau bagaimana? Qatalukum fitin, mereka nyata-nyata memerangi kamu karena berbeda agama denganmu. Yang kedua, akhrajukum min diyarikum, mereka sudah berani mengusir kamu dari tempat tinggalmu. Artinya orang-orang kafir yang mengganggu kehidupan umat Islam, menghalang-halang ibadahnya kaum muslimin, maka dilarang, haram kita untuk bergaul baik dengan orang-orang seperti itu. Kata Allah, wa may yatawallahum faulaika humud dzalimun. Siapa saja orang-orang yang berteman dengan orang-orang kafir seperti itu, maka walaupun ngakunya dia muslim, dolim nah orang-orang itu. Nah, ini batasan-batasan toleransi yang Allah sampaikan di Al-Quran. Jadi kita prinsipnya tidak dilarang untuk bergaul baik dengan orang-orang kafir yang beda dengan agama dengan kita, dengan catatan mereka tidak mengganggu kehidupan kita. Ya, jadi tidak selalu orang kafir, orang yang berbeda akidah dengan kita harus kita anggap musuh dan wajib diperangi. Jadi ada saatnya kapan orang kafir itu wajib kita perangi, dan ada waktunya kapan orang-orang kafir itu tidak boleh kita perangi. Nah, tapi Bapak Ibu ikhwatu iman, walaupun Islam memberikan tuntunan tentang toleransi seperti tadi, Pak, tapi di ayat-ayat yang lain Allah pun selalu menyampaikan peringatan kepada kita supaya kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman itu harus selalu waspada, hati-hati, jangan lalai, ulah balangahnya Pak, harus mawas diri dengan sikap orang-orang kafir yang memang karakter dasarnya, wataknya itu tidak suka dengan Islam. Nah, itu umumnya sikap orang kafir begitu. Walaupun tidak semuanya, maaf. Walaupun tidak semuanya. Ada apa orang beda agama dengan kita, mereka bisa bergaul baik dengan kita dalam urusan-urusan keduniaan, bisa saling tolong menolong. Dalam urusan agama mereka saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu, ada Pak. Tapi kata Allah, umumnya atau kebanyakan orang-orang kafir itu tidak suka dengan Islam. Surat Al-Baqarah 109 Allah berfirman, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum mim ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Katsirun, banyak Pak. Kalau banyak berarti tidak sedikit gitu. Jadi teh saeutik Pak. Seueur itu teh. Orang-orang kafir terutama di kalangan ahlul kitab yang begitu sangat inginnya yaruddukum, memurtadkan kalian, mimba di imanikum kufara, setelah kamu menjadi orang-orang yang beriman lalu kembali menjadi kafir. Kenapa orang-orang kafir banyak sekali yang menginginkan umat Islam itu murtad dari agamanya Pak? Hasadan min indi anfusihim, karena sifat hasudnya itu. Jadi sifat hasud ini Pak. Hasud itu naon? Iri, dengki, sirik cek urang Sunda namanya Pak. Teresep lamun batur menang ka senang, kabungah menang kanikmatan teh sirik ya. Karena milik batur, nah itu hasud. Nah, orang-orang kafir bencinya terhadap Islam karena hasudnya itu. Di surat Al-Baqarah 120, walan tardo ankal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho sampai kapanpun, sampai kamu ikut milah mereka, sampai kamu ikut agama mereka. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 217-nya Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka tidak henti-hentinya
Terus tidak akan pernah berhenti, Pak. Untuk apa? Yuqatilunakum, akan memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka berhasil memurtadkan kamu dari agama. Jadi selama kita belum murtad, Pak, satung-tung urang can pindah agama tina Islam jadi kafir, moal eureun Pak jalma kafir merangan urang teh. Tadi sampai kapan? Targetnya kan sampai murtad. Bukan sampai tahun 2024 ganti presidennya, Pak. Bukan sampai tahun 2050 mereka punya target untuk memerangi Islam itu. Tapi hatta yaruddukum an dinikum, sampai mereka berhasil memurtadkan kamu dari agamamu. Jadi selama kita belum murtad tidak akan pernah berhenti perang. Nah, walaupun di sini makna perang tidak mesti diartikan selamanya perang dalam bentuk adu senjata, perang fisiknya, ketemu di medan perang. Seperti halnya saudara-saudara kita di Palestina hari ini yang menghadapi orang-orang Zionis Israel itu. Nah, bagi kita di Indonesia mungkin bentuk perang tidak seperti itu, Pak. Dalam istilah pergerakan Islam itu ada namanya Ghazul Fikri, perang pemikiran, perang ideologi, perang urat saraf gitu. Ada perang ekonomi, ada perang politik, ya, ada perang sosial, ada perang budaya, perang teknologi. Sekarang media sosial itu banyak. Bagi sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Islam, itu digunakan juga sebagai alat perang mereka untuk menghancurkan Islam, untuk merusak generasi muda kaum muslimin. Di WA, di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya, di internet yang mudah diakses lewat handphone seperti ini. Bagi mereka ini jadi media untuk merusak Islam, untuk memerangi Islam, untuk menaruh sikap benci dan tidak sukanya dengan Islam mereka lakukan di situ. Kan di media kita banyak melihat orang-orang yang nyata-nyata melecehkan Nabi, menghina Al-Quran, bahkan menghina Allah. Nah, itu sikap mereka. Nah, ini yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang-orang kafir di luar kalanganmu yang tidak seagama denganmu bitonah, sebagai bitonah. Naon bitonah teh, Bu? Aya bitonah, aya mangtonah. Dalam bahasa Arab, Pak, kata bitonah itu sama dengan kata wali. Artinya apa? Teman dekat, soulmate. Saking dekatnya mereka tahu rahasia-rahasia kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari kita untuk mereka. Itu namanya bitonah. Bitonah itu masih satu akar kata dengan kata al-batnu. Batnun, apa batnun? Beteng, perut. Nah, batnun, butun, beteng, tak kena bahasa Sunda. Gitu. Batnun perut, sebaliknya perut apa, Pak? Punggung, tonggong tuh. Bahasa Arabna tonggong naon? Dohrun. Kalau perut batnun, kalau punggung dohrun. Nanti ada kata batin, ada kata dohir. Dohir batin. Mohon maaf dohir dan batin. Di kita jadi mohon maaf lahir dan batin. Nah, biasa huruf zo itu, Pak, kalau ditransit ke dalam bahasa kita suka menjadi L. Duhur menjadi lohur. Nah, jadi dohir jadi lahir.
Dohiri itu luar, nampak. Batin itu di dalam, tersembunyi. Nah, kalau dalam konteks tubuh kita, yang namanya batun, perut itu kesannya di dalamnya, Pak. Kalau punggung itu ada di luar, nampak jelas. Nah, gitu. Nah, jadi bitonah itu artinya apa? Teman dekat, saling dekatnya, sampai tidak ada yang dirahasiakan di antara mereka. Dia tahunya urusan kita, kita tahu urusan mereka. Kita tahu luar dalam mereka, mereka pun tahu luar dalam urusan kita. Nah, itu namanya bitonah. Nah, kata Allah, jangan kalian jadikan orang-orang kafir. Walaupun boleh berteman, Pak ya. Boleh berteman, boleh kenalnya. Boleh punya koleganya, orang-orang kafir boleh. Tapi jangan jadikan mereka sebagai bitonah, teman akrabmu, teman dekatmu, soulmate-mu, sobat dalitmu. Nih. Sampai tahu urusan-urusan dalam kita, sampai tahu rahasia-rahasia kita. Bahaya itu. Kenapa kata Allah? La ya'lunakum khobala. Karena orang-orang kafir itu tidak intinya mereka ingin memadaratkanmu. Wadu ma'anitu, mereka ingin kalau hidup kamu itu susah. Nah, itu prinsipnya orang kafir, tidak suka dengan Islam. Mereka baru suka kalau Islam itu sengsara, susah, mengalami kehancuran dan sebagainya. Nah, kata Allah, qad badatil bagda'u min afwahim, sudah nampak bagaimana bukti kebencian mereka itu min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, dari omongannya, Pak, dari pernyataan-pernyataannya, dari pendapat-pendapatnya, termasuk yang bisa kita saksikan di media-media itu. Bagaimana omongan orang-orang yang tidak suka dengan Islam kan kelihatan. Nah, kata Allah, itu yang baru kelihatan, Pak. Wa ma tukhfi suduruhum, dan apa yang tersembunyi di dada-dada mereka itu akbar, bisa jadi lebih besar kebencian mereka terhadap kita itu. Nah, ini yang Allah katakan kita mesti waspada. Bukan berarti kita suuzon kepada orang-orang kafir ya. Tapi waspada itu perlu. Karena Al-Quran menyatakan masih kebanyakan orang-orang kafir itu sikapnya tidak suka dengan Islam. Nah, makanya ayat berikutnya ketika Allah menyebutkan sikap umat Nabi Muhammad itu keras ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, sebaliknya ruhama, mereka harus saling berkasih sayang di antara sesama umat Islam. Gitu. Saling mengasihi, saling menyayangi. Gitu. Silih asa, silih asih, silih asuh. Harus merasa sebagai satu saudara. Itu. Kan Islam dengan Islam itu bersaudara. Mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat 10, innamal mu'minuna ikhwat. Kaum mukmin itu bersaudara. Di hadis Nabi katakan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Nah, sikap persaudaraan seperti ini, rasa ukhuwah Islamiyah seperti ini harus terus dijaga. Untuk apa, Pak? Untuk membangun semangat kebersamaan yang itu bisa menjadi modal kekuatan di saat umat Islam bisa bersatu yang lain dengan yang lainnya lagi. Kan ini sebetulnya, Pak, kelemahan umat Islam itu sampai hari ini pun apa? Tidak mudah untuk disatukan. Gawe nate para sehat gitu. Teu akur. Nah, itu berbeda dengan orang-orang kafir di sana, Pak. Bapak, Ibu, Pak, orang Yahudi, orang Nasrani itu beda agamanya, Pak. Tapi ketika mereka mau berhadapan dengan umat Islam, mereka bisa kompak. Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab dengan orang-orang komunis, Pak, beda ideologinya, Pak. Sekafir-kafirnya Ahlul Kitab masih percaya Tuhan, Bu. Tapi orang-orang komunis kan tidak percaya Tuhan. Tapi ketika mereka berhadapan dengan umat Islam, bisa kompak. Nah, itulah yang Allah katakan di surat Al-Hasyr. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka jami'an, kompak, bisa bersatu. Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka itu berbeda-beda, Pak.
berpecah. Tidak bisa disatukan karena ideologinya pasti berbeda. Tapi kenapa di luar Pak tanpa mereka bersatu kompak? Karena mereka punya tujuan yang sama apa? Mau memerangi umat Islam. Nah, di saat umat Islam sudah dikepung seperti ini oleh orang-orang kafir yang berbeda ideologi tapi mereka punya tujuan yang sama ingin menghancurkan Islam, nah umat Islam malah tidak mau bersatu, Pak. Ayo itu. Nah, padahal umat Islam itu Pak, kuncinya cuma satu, bersatu saja, insya Allah kuat. Walaupun sedikit, tapi bisa kompak, bisa kuat. Tapi walaupun jumlahnya banyak, tapi tercerai-berai, itu akan menjadi lemah. Itu kan sebetulnya pepatah klasiknya Pak, tapi memang fakta seperti itu. Dati baheula oge, cara ngelehkeun musuh yang paling mudah teh naon? Dipecah belah. Ulasina kompak, ulasina ngahiji. Belanda baheula di urang bertahan nepi ka 350 tahun anteng we nya Pak nonton pribumi Parasea. Pan gitu. Kenapa Belanda tidak mudah untuk diusir dari negeri kita? Karena ada orang-orang yang mengaku pribumi tapi tidak membela tanah airnya, Pak. Tapi malah mereka menjadi kacungnya oligarki kalau sekarang gitu. Dulu mah namanya inlander itu. Jadi orang-orang pribumi yang mau jadi kacung Belanda tuh. Itu. Jadi bukan membela tanah airnya, bukan membela bangsanya sendiri, tapi malah membela penjajah. Sekarang pun sama Pak orang-orang seperti itu. Padahal kalau umat Islam bisa bersatu, bangsa kita Pak Indonesia bisa bersatu, amat mudah menghadapi oligarki itu, Pak. Tapi semakin hari ketika umat Islam tidak mudah untuk disatukan, bangsa kita mudah dipecah belah, maka orang-orang yang mau menjajah negeri kita begitu sangat mudah menguasai negara kita, Pak. Da teu daek ngahariji, eta sabab aya nu jadi kacungnya, Pak. Gitu. Nah, padahal dalam Islam kata Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, ketika mereka bisa bersatu, itu layaknya sebuah bangunan yang kokoh yang saling menguatkan. Kan gitu, umat Islam kalau bisa bersatu kompak Pak, ibarat seperti bangunan yang sangat kokoh, yang saling menguatkan. Bangunan Islam akan berdiri tegak megah Pak, menjulang tinggi ketika Islam bisa bersatu. Masjid, bangunan apapun ketika bisa berdiri megah, kokoh Pak, itu karena bersatunya unsur-unsur material. Ada pasir, ada batu, ada bata, ada semen, ada besi, ada air, ada kayu, ada atapnya di atas genting misalnya. Itu bisa bersatu, maka jadilah sebuah bangunan. Kalau material-material itu tidak bersatu, bangunan bukan apa namanya? Bukan. Ari material papisa mah gesik misah, semen misah, batu bata misalnya. Lain bangunan eta mah toko material. Toko bahan bangunan. Nah, baru disebut bangunan kalau itu bersatu semuanya dan masing-masing nanti berbagi peran, Pak. Tidak berebut peran. Ada yang siap di bawah menjadi pondasi. Tidak merasa kecil hati dan tidak merasa kehilangan peran karena tidak nampaknya kelihatan dari luar. Ada yang siap jadi tiang menopang di tengah bangunan yang di atas. Ada yang siap di atas menaungi yang di bawah. Semua berbagi peran, Pak. Tidak berebut peran. Yang di bawah tidak merasa kecil, yang di atas tidak merasa paling besar. Semua punya peran di bidang apapun. Nah, cuma lemahnya di kita, kalau ibarat bangunan tanya kabeh hayang di luhur, Pak. Hayang jadi kenteng kabeh. Hayang jadi pamimpin kabeh, hayang jadi presiden kabeh, hayang jadi ketua kabeh, hayang jadi cawapres kabeh, Pak. Ya. Teu kapilih mundur we tina koalisi teh nya, Pak. Gitu gini. Cenah rek berjuang. Kalau niatnya ingin melakukan perubahan kan tidak mesti di atas semuanya. Kita yang di bawah pun Pak sebagai rakyat tidak kecil peran kita.
Jangan merasa kecil. Da anu di luhur oge moal bisa kaluhur lamun eueuh anu di Nah di urang mah hayang jadi kenteng kabehnya Pak, karena merasa paling hebat kalau sudah punya jabatan. Padahal lamun hayang jadi kenteng kabeh bukan bangunan namanya itunya Pak. Lamun jadi kenteng kabeh namanya apa? Pabrik kenteng gitu Pak. Bukan Pak. Nah di urang mah hayang kaluhur kabeh. Karena merasa yang di bawah itu tidak berharga. Kata siapa? Yang di atas tidak akan sampai ke atas, genting tidak akan bisa di atas kalau tidak ada tiang, kalau tidak ada pondasi. Mereka tidak akan menjadi pemimpin, Pak. Moal jadi presiden, moal jadi wali kota, bupati, moal jadi gubernur, moal jadi anggota dewan, Pak. Kalau mereka tidak dipilih oleh rakyat yang punya kuasa itu sebetulnya. Si eta jadi presiden, si eta jadi gubernur, wali kota, bupati, kumaha urang sebenarnya mah eta teh. Makanya suara rakyat itu sangat mahal, Pak. Ulah dimurah marehnya, Bu. Nah, di urang masuk dimurah mareh gitu. Mahal. Dan mereka juga sadar, Bapak Ibu, calon-calon pemimpin nih kayak mau pemilu sepertinya, kayak mau pemilu seperti ini. Calon-calon pemimpin ya, apakah di tingkat eksekutif, di tingkat legislatif, mereka paham suara rakyat itu mahal. Mereka sangat membutuhkannya, Pak. Makanya ketika musim pemilu seperti ini, mereka sering datang kepada kita. Balageurnya rajin silaturahminya. Nu tadi nama jarang papangnya wauh ge henteu bannya, nyodor-nyodorkeun karep ayeuna mah. Ya, nawis-nawiskeun. Barang hoyong naon wali dieu pan kitu. Naon sababna apal da manehna moal jadi lamun teu dipilih ku rakyat. Kita itu punya kuasa, Pak. Nah, itu salahnya di kita, masih banyak orang yang tidak paham. Di saat pemilu suara rakyat itu dimurah mare, ditukeran 500.000 5 tahunan ngan sabaraha atuh, Pak. Ageng 500.000 nya. Lah urang hitung 550.000 masa etik teh. Ku 500.000 ge eueuh teu kaharti 5 juta ge teu kaharti, Pak. Nah itu mestinya bersatu umat Islam itu yasuddu ba'duhum ba'dha. Lanjut, hampir habis. Selanjutnya kata Allah, ciri umat Nabi Muhammad tarahum ruk'an sujada. Mereka rajin ruku dan sujud. Apa ruku dan sujud itu? Ada yang mengartikan orang-orang yang begitu sangat taatnya kepada Allah. Ada yang mengartikan lebih spesifik ruku sujud itu adalah sholat. Di Al-Quran banyak ungkapan ruku sujud itu maksudnya sholat. Warka'u ma'ar raki'in. Di surat Al-Baqarah 125, wahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami sudah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail dulu supaya mereka terus menjaga kesucian Baitullah Al-Ahram itu untuk siapa? Lit-ta'ifin, supaya mereka disediakan bagi orang-orang yang tawaf, wal-akifin juga orang yang mau i'tikaf, war-ruk'is sujud dan orang-orang yang mau ruku dan sujud. Nah, ruku sujud artinya orang-orang yang salat. Bapak Ibu, kenapa di sini Allah menyebutkan ciri umat Nabi pengikut Rasul itu adalah ruk'an sujadah salat, Pak? Kenapa ciri umat Nabi Muhammad dengan salat, bukan dengan puasa, bukan dengan ibadah haji, bukan dengan zakat misalnya, tapi dengan salat? Salat dalam Islam itu satu ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, Pak. Kata Nabi, kalau orang sudah benar salatnya, benar segala rupanya. Makanya di hari kiamat amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari kita amal salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nah, sekaligus salat kita itu akan menentukan, Pak. Jadi parameter baik dan tidak baiknya semua amal kita, ditolak dan diterimanya semua amal kita tergantung amal salat kita. Nabi begitu sangat besar perhatian terhadap salat untuk umatnya. Menjelang kematiannya yang diwasiatkan Nabi untuk umatnya apa? As-shalah, kade salat.
Sahabat pun seperti itu. Umar bin Khattab dulu ketika beliau jadi khalifah menggantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Kalau beliau mau cari siapa orang-orang yang layak diangkat sebagai pembantu-pembantunya, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota kalau di kita, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas negara itu, maka yang menjadi fit and proper test, Pak, materi fit and proper test, materi uji kelayakan dan kepatutannya adalah sholat. Jadi Umar bin Khattab dulu kalau mau pilih menteri, pilih gubernur, pilih bupati, wali kota, ditinggali sholat, Pak. Bener tuh sholat. Kata Umar bin Khattab, inna min ahami umurikum indi as-sholah. Urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat. Kenapa? Indaya'aha fabimasiwahu adya. Kalau sholat saja sudah dianggap sepele, Pak, tidak dianggap penting, urusan-urusan lagi kepercayaan manusia dianggap tidak penting. Itu Umar bin Khattab. Nah makanya di kita juga sebetulnya kalau ada pejabatnya, calon menteri, calon pejabat anunya, calon bupati, wali kota, fit and proper test oleh DPR-nya bab sholat jigana aman, Pak. Bener tuh sholat, nah jigana bakal benernya jadi pemimpin lah gitu, bakal bener jadi pejabat teh. Sholat dengan catatan sholatna anu benernya, Pak. Ulah sholatan. Ya. Dari sakadar osok sholat mah di urang loba pejabat nu sok sholat oge puntennya. Nu ibadah haji ka Mekah bae. Umroh bolak-balik, uih ti umroh tos diantosan ku KPK. Dia ibadah lakukan rajin, ya, tapi ternyata dosa dan kemaksiatnya masih bisa dilakukan. Kenapa? Karena ibadahnya tidak benar. Eta mah sholatan, Pak. Komo lamun niatnya hanya sekedar pencitraan manya, hayang kapake jeung hayang katempo, oh si bapak ieu teh geuning ngosok salatnya. Siga ayeuna pan singana pan loba jelema anu ngadak-ngadak sok kamarasidnya nembongkeun maneh teh sok salat, malah di video apa ti mimiti wudu keneh. Aduh. Siga ti payun ayanya tuh beredar postingan salah seorang pejabat di kita keur dina karetanya di video ku balada terek salat. Terus mepe salat teh tayamum heula nya, ari pek tayamumna teh salah, Pak. Dan nepi ka ngusap suku tayamum teh. Padahal eueuh tayamum ngusap suku mah. Teh hayang kapake ku batur tapi kalah salah. Salah niatna, Pak. Nah makanya ibadah yang betul itu seperti apa? Ayat berikutnya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika mereka beribadah kepada Allah, ketika mereka lakukan sholat, sholat yang mereka lakukan tujuannya hanya untuk mengharap ridho dan karunia Allah. Ikhlas, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Apalagi sekedar pencitraan, Pak. Kalau begitu munafik namanya. Karena ayat itu berbicara tentang sikap orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Karena dulu ada orang yang mengaku iman padahal dia orang kafir. Nah, salah satu pembedanya apa? Ciri ibadahnya, Pak. Orang mukmin ketika beribadah ikhlas karena Allah, kalau orang-orang munafik ibadah pencitraan tujuannya. Lihat surat An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nasa wala yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah padahal Allah yang menipu mereka. Artinya apa? Pak, disangkana jalma munafik bisa nipu Allah gitu nya. Jelema mah loba anu katipu, manya Allah katipu atuh teu tulus jadi pangeran katipu. Wa huwa khadi'um. Nah terus kata Allah, wa idza qamu ila sholat, kalau mereka lakukan sholat, siapa mereka? Orang-orang munafik, Pak. Berarti orang munafik juga suka sholat. Hanya kata Allah, qamu kusala, sholatnya kusala. Apa kusala itu? Nah bahasa kita jadi kusal-kusal, Pak.
hoream heuat berat sarang heu kapaksa duh cenah teh lamun teu wajib mah sarang heuk mun teu wajib mah hoream ya teh Pak merasa berat kaslan itu kusar itu zaman di kaslan bermalas-malasan teu merean hatena teh Pak kunaon teu merean atuh da jalma kafir make jeung salatnya jalma kafir pan eta teh tapi naon salat da butuh lamun teu salat engke urang disebut kafir. Nah jadi orang kafir yang salat itu tujuannya bukan ikhlas karena Allah tapi apa yuraunan nas karena mau diperlihatkan kepada orang-orang bahwa aku ini suka salat. Nah itu pencitraan tehnya Pak Kiwai. Nah karena tujuannya untuk itu la yadkurunallaha illa qalila ketika mereka sholat tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja. Nah di situ Allah sebutkan ciri sholat orang munafik Bapak Ibu ada 3. 1 kusal-kusalnya Bu. Anu kadua yuraunan nas pamer. Hayang kaalem pencitraan. Anu katilu teu ingetin ka Allah keur sholatna teh. Lamun inget saeutik ingetna teh. Bapak Ibu, Bu, kita kalau sholat emot ke Allah teh? Emot atuh kedah emot Pak. Pan sholat teh supaya seorang emot ke Allah nyajang eling gitu sholat teh kudu eling ke Allah keur sholat teh. Surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Aqimi sholata li dzikri, lakukan sholat li dzikri untuk mengingatku. Nah, jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Dan memang sarana paling efektif kita zikir kepada Allah itu lewat ibadah sholat. Karena dari awal sampai akhir sholat itu lisan kita, minimal lisan kita itu tidak akan pernah berhenti menyebut-nyebut nama Allah. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu, kalau kita sholat Pak, emutna ka Allah teh seueur sakedik. Bu, upami orang nuju sholat emutna ka Allah teh seueur sakedik. Ari seueur teh sakumaha nya sakedik teh sakumaha kieu Bapak Ibu bandinganannya Pak. Pak, kalau kita sholat dari awal sampai akhir, takbiratul ihram sampai salam minimal, itu full hati kita, pikiran kita ingat kepada Allah. Itu 100% Pak. Awal sampai akhir ingat kepada Allah 100% tuh. Kalau setengahnya berapa persen? Nah 50%. Kalau kita ketika sholat ingat kepada Allah hanya 50%, setengahnya. Nah banyak dan sedikit itu Pak, kalau lebih dari 50% nah itu masih kategori banyak. Kalau kurang 50% berarti sedikit tak etawe Pak, ukuran saeutik lobamanya. Jadi orang upami sholat emut ka Allah teh langkung ti 50% atana pikiran ti 50% tuh. Kita sholat duhur 4 rakaat Bapak Ibu ingat kepada Allahnya lebih dari 2 rakaat atau masih kurang dari 2 rakaat? Pan kadang adanya Pak jalmi sholat ingat ke Allah teh ngana setengah rakaat khusyukna teh. Malah aya anu sholat Pak teh karaoseun sholatna teh tasahud bade salam ih cenah geus atahiyat deui. Hari tadi kan Nah kalau begitu sholat kita berarti sama dengan sama dengan orang munafik Pak. Meureun lain ari munafik mah nya Pak, urang teh dari jalma munafik mah jalma kafir Pak. Ngan lamun kitu modelna urang teh katerapannya, kaentreupan, kasifatan ku sifat-sifat kamunafikan. Seperti Nabi dalam hadis tentang ciri orang-orang munafik kan ayatul munafiqi salasun, ciri orang munafik itu ada 3. 1 idza hadasa kadaba, apabila berbicara suka dusta, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji suka diingkari. Yang ketiga idza tumina khana, apabila diamanati suka khianat. Kata Allah, kata Nabi, Bapak Ibu, orang munafik itu suka berdusta. Yang keduanya mengingkari janji. Yang ketiga khianat. Berdusta, mengingkari janji, khianat. Pertanyaannya Pak, ada nggak orang yang mengaku Islam gemar berdusta?
Orang ngaku muslimnya pengkhianat banyak. Orang ngaku muslim ingkar janji banyak. Nah kalau begitu dia munafik bukan? Nah munafik itu orang kafir Pak. Tapi kalau dia ngaku muslim bukan munafik, cuma kasifatan, katerapan sifat-sifat kamunafikan. Nah makanya orang yang ibadahnya benar, yang sholatnya benar karena tujuannya ikhlas karena Allah, tidak seperti orang-orang munafik, nanti akan tampak hasilnya Pak dalam kehidupan sehari-hari. Simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Nampak di wajah-wajah mereka ada ciri dari keberhasilan ibadahnya itu. Apa cirinya? Min asaris sujud, dari bekas sujudnya. Apa maksud ada ciri di wajah dari bekas sujudnya Pak? Apakah jidatnya hitam karena terlalu sering sujud? Kalau ada orang Pak jidatnya hitam karena terlalu sering sujud bisa jadi, tapi itu bukan ciri mutlak bahwa orang yang rajin sholat mesti hitam jidatnya. Karena banyak juga orang yang rajin sholatnya jidatnya nggak hitam. Malah sebaliknya ada orang yang nggak pernah sholat hidung Pak tarang nanya. Kunaon si eta tara sholat hidung tarangna? Tidak goreng kan sampai sekarang masih banyak Bapak Ibu orang-orang yang memahami ayat itu secara tekstual Pak. Jadi ciri di wajah itu harus nampak di jidat hitam karena rajin sujud ada. Sehingga kalau dia sholat karena ingin jidatnya hitam, kalau sujud didedet-dedet Pak karena karpet. Nah padahal maksud ada nampak ciri di wajahnya bukan jidatnya hitam karena rajin sholat Pak. Tapi wajah ini hanya mewakili keutuhan pribadi kita. Dari atas sampai bawah. Di luhur sausap rambut, ke handap sausap dampal. Nah itu diwakili dengan wajah kita, keutuhan pribadi kita itu. Nah bukan wajah ini, semua perilaku kita itu maksudnya. Nah dalam bahasa Arab bentuk kalimat seperti ini disebutnya majaz mursal. Dalam ilmu balaghah min itlaqil juz'i wa iradatil kul, disebutnya sebagian tapi maksudnya seluruhnya. Disebutnya wajah maksudnya sekujur tubuh kita. Di surat Al-Lahab tabat yada abi lahabiw wat, celaka dua tangan Abu Lahab dan dia pasti akan celaka. Surat Al-Lahab itu Bapak Ibu vonis dari Allah untuk orang yang bernama Abu Lahab bahwa dia nanti di akhirat pasti bakal jadi ahli neraka. Sudah garansi Pak dari Allah. Pinarakaun Abu Lahab. Kan di Al-Quran itu ada orang-orang yang ketika divonis oleh Allah pasti masuk neraka langsung disebut namanya. Di antaranya Fir'aun, ya, Abu Lahab. Kan kalau yang lainnya orang yang masuk neraka hanya disebut ciri-cirinya saja Pak. Taya amal-amal pinarakaun, jelema nasa saha we nu kieu mah pinarakaun. Nah, ada juga orangnya disebut langsung. Salah satunya adalah Abu Lahab. Tabat yada abi lahabiw. Nah, ketika Allah katakan Abu Lahab akan masuk neraka, bahasa di Al-Qur'an tadi celaka kedua tangan Abu Lahab. Ketika Allah menyebutkan celaka dua tangan Abu Lahab, apakah Abu Lahab nanti masuk neraka hanya dua tangannya saja, Pak? Bari ngadapang gitunya ke neraka teh. Semua tubuhnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Disebut kedua tangan maksudnya semuanya. Nah, kenapa disebut kedua tangan? Itu simbol bahwa Abu Lahab dulu adalah orang yang punya kuasa, punya pengaruh. Itu disebut tangan seperti itu. Nah, kita disebut wajah, itu bukan hanya wajah saja. Wajah kita mewakili. Karena memang wajah adalah bagian tubuh kita yang paling penting untuk bisa menjadikan alat identifikasi diri. Itu kan yang paling mudah dengan wajahnya, Pak. Nyirikeun saha-saha nu hadir ieu teh bapak anu si ibu anu pan katawis dina naon? Dina wajah. Ustad anu sok ngalebetan dina ieu pangawasan ieu teh saha katingali dina wajahna. Di jalan aya nu tabrakan nya pasaha katingali dina wajahnya, itu identifikasi diri. Makanya Bapak Ibu kalau kita mau bikin kartu identitas, bikin KTP, bikin SIM nya Pak, bikin kartu anggota, terus suka ditempel fotonya Pak.
Yang dipoto apa? Wajah. Ibu kadis duk capil bade ngadamel KTP sok dipoto? Dipoto naon? Wajah. Tara aya cek pada mal di sok ibu nonggeng urang foto. Dipoto bujur nanya apa? Saya nggak identifikasi na bujur saha. Nah itu disebut wajah seperti itu. Nah itu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nampak di wajah ciri mereka dari bekas sujud bukan jidatnya mesti hitam. Artinya apa? Ibadah yang benar termasuk sholat yang benar itu adalah ibadah yang akan memberikan bias dan pengaruh dalam kehidupan sosial. Bukan sekedar ritualnya saja yang baik, tapi akan menghasilkan akhlak dan perilaku yang baik. Nah itu makna simahum fi wujuhihim min ataris sujud. Terakhir saya acan patarosan aya bewara satu tadi tos kadugikeun himbauan di pimpinan pusat persatuan Islam berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kita umat Islam sebagai tadi merasa bagian dari saudara kita sebagai satu tubuh, kita dianjurkan untuk bisa saling tolong menolong. Mangga urang tiasa ngiring ngabantos aranjeuna minimal dengan doa ya. Tidak pernah henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah supaya saudara-saudara kita di sana bisa kembali merebut hak-haknya sebagai orang-orang yang merdeka, terbebas dari penjajahan orang-orang Zionis Israel. Anu bade ngiring donasi mangga tiasa dikempelkeun. Nah itu termasuk imbauan di pimpinan pusat persatuan Islam ya. Upami dina waktu salatnya dianjurkeun pikeun ngalaksanakeun kunut nazilah. Nah tadi parantos didukikeun ku para giwesnya. Jadi kunut nazilah mah teu subuh unggul, Pak. Gitu. Teu subuh unggul di setiap salat 5 waktu, setelah rakaat yang terakhir, sebelum ruku, setelah bangkit dari sebelum sujud ya, setelah bangkit dari ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, sebelum sujud. Nah situ kita berdoa dengan sambil mengangkat tangan dan doanya dijaharkan. Doana siga kumaha mangga bebasnya bade ku bahasa Sunda ge teu sawios sebetulna mah. Teu sawios teu kedah ku bahasa Arab bae. Kan memang dituntun tadi ngangge bahasa Arab mangga. Bilih peryogi teksna ge tiasa dibagikeun nya. Tiasa dibagikeun. Terus anu kadua informasi oge simuring keamanatan di panitia pengembangan pesantren Persatuan Islam 109 Kujang ayeuna nuju mayunan deui naon pembebasan tanah kangge perluasan sarana prasarana seuna sekitar 170 batak. Pangaos sabatana 1.700.000. Nah jadi kurang lebih itu sekitar 300 jutaan kirang, Pak. 300 jutaan kirang. Insyaallah panginten bilih Bapak Ibu bade ngiring donasi, bade ngiring nitip infak wakaf kangge pasantren, mangga tiasa dititipkeun ka simkuring, tiasa dititipkeun ka Ustaz Iim pemi kaleresan Tepang. Tiasa bade sumping langsung ka pasaran kaditu ningali mangga. Da upami ku simkuring di etang-etang aya 300 ya teh. Nah, saurang sabata gereng saya. Eta panginten tawisan di simkuring bilih Bapak Ibu bade ngiring nitip wakaf ka pesantren Persatuan Islam 109 Kujang. Sakitu panginten. Mangga Pak Haji. Terkait dengan saudara kita di Palestina yang sudah puluhan tahun dijajah dan tidak pernah merdeka ya. Saya juga sangat bersemangat sekali dengan sekarang dengan terjadinya perang di Palestina dan Israel dengan sudah menewaskan 3.600 orang. Ada yang bertanya Ustaz kepada saya, mohon Ustaz menjawab.
apakah kapan katanya Palestina merdeka? Kalau Palestina merdeka, apakah benar satu tanda kiamat? Ya betul. Karena kalau tidak damai, maka tidak akan kiamat-kiamat. Mohon penjelasan. Ya. Kapan Palestina merdeka? Ya upamanya kita harus merdeka, Pak. Gitu. Ya. Ada yang mengatakan Palestina seperti ini bagian dari ujian Allah untuk kita. Bagaimana Allah menguji kita untuk menampakkan solidaritas kita. Karena sebetulnya bagi Allah mudahnya Pak lamun ngahancurkeun orang Yahudi mah eta teh tinggal disindrik saeutik oge nya ku Allah teh beres. Tapi kunaon saeulah ya, seperti itu. Jelas ini bagian dari ujian. Banyak itu. Ujian solidaritas, ujian kekompakan. Kan kita melihat begini, Pak. Kadang ini kacamata yang awam. Orang Yahudi itu sedikit, ya. Orang Israel itu sedikit, Pak. Andaikan negara-negara di Arab mereka kompak bersatu untuk menghadapi orang-orang Zionis, sama visinya demi kepentingan Islam, demi kepentingan membela saudaranya, minimal itulah lamun moal mawa Islam gitu. Demi kepentingan membela orang-orang yang tertindas hadapi kezoliman, kudu eleh orang Yahudi itu. Nah tapi sampai sekarang ya, negara di Arab pun Pak tidak satu suara dalam membela Palestina itu. Ada orang-orang yang masih terikat dengan kepentingannya dengan negara-negara barat yang pro Israel. Nah selama seperti itu tidak akan ya, mudah ya. Kalau disebut tidak berhasil belum mungkin ya, belum merdeka, bukan tidak merdeka, mereka belum merdeka. Nah kata Nabi memang ada satu riwayat menyebutkan ada satu saatnya nanti orang-orang Palestina itu akan merdeka dan bisa mengalahkan orang-orang Zionis Israel, dan itu memang termasuk salah satu ciri kiamat sudah dekat. Sebetulnya kalau bicara tentang kiamat sudah dekatnya, tiba lagi kita sakit Pak kiamatnya. Ngan beki dia beki dekat. Nabi diutus sebagai rasul terakhir pun itu adalah ciri kiamat sudah dekat. Nah itu jadi tanda-tanda akhir zaman. Ada yang menyebutkan andaikan memang saudara kita kaum muslim di Palestina itu berhasil mengusir ya, orang-orang Zionis Israel kemudian merebut kembali tanah kelahirannya, nah itulah yang disebut dengan perang Armageddon itu. Perang di akhir zaman yang akan berpihak kepada kemenangan umat Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, mengenai kunut, katanya harus kunut nazilah kalau ada peristiwa yang menyedihkan. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi antara kunut yang biasa yang suka sering dilakukannya sebagian muslim dan dengan kunut nazilah, mohon penjelasan perbedaannya apa? Kunut biasa dengan kunut nazilah. Kalau kunut biasa di kita itu suka dipraktekkan di setiap sholat subuh. Dan ini memang ada beberapa riwayat hadis dan itu termasuk masalah khilafiyah sebetulnya tentang derajat kesahihan hadis itu. Jadi ada yang diterima riwayatnya dan bisa dipraktekkan, ada yang ditolak riwayatnya berarti tidak bisa dipraktekkan. Nah itu kunut subuh. Nah kalau kunut nazilah, kunut subuh saja tadi. Nah kalau kunut nazilah itu tidak terbatas pada waktu sholat subuh, itu disunahkan untuk dibaca pada setiap waktu sholat yang wajib. Kapan itu dilakukan? Di saat kita melihat orang-orang Islam itu dalam penderitaan dan kekejaman orang-orang kafir. Itu termasuk salah satu doa banyak yang sangat penting di saat kita merasa lemah, sudah tidak punya kekuatan lagi, kemudian kita mengandalkan pertolongan Allah. Salah satunya lewat kunut nazilah. Nah itu ya. Nah jadi redaksinya, bacaannya ya, itu bisa bebas. Intinya inti kunut nazilah apa? Kita memohon supaya orang-orang muslim diselamatkan, diberi pertolongan oleh Allah, dan orang-orang kafir dibinasakan, dihancurkan. Nah makanya redaksi doa kunut nazilah itu seperti itu. Tadi Allah misalnya, Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Filistin. Ya Allah selamatkanlah kaum mukmin atau orang-orang lemah di kalangan orang-orang mukmin di
Palestina. Nah itu memohon pertolongan supaya kaum muslimin diselamatkan oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Nah kemudian wasdud wat atakanya alal kafirina minal yahudin wal musyrikin misalnya. Dan Allahnya keraskanlah siksamu kepada orang-orang kafir, baik itu orang-orang Yahudi atau orang-orang musyriknya. Atau ada bahasa yang lain, Allahumma nasur ikhwananal muslimina fi Filistin wa fi ayyi makan. Ya Allah tolonglah orang-orang muslim, saudara-saudara kami baik di Palestina atau di tempat yang mana saja. Kemudian wa ahlikil kafarata wal musyrikin, binasakanlah orang-orang kafir dan orang musyrik. Wasdud wat ataka ala a'daina wa a'daika a'daidin. Kemudian keraskanlah azabmu kepada musuh-musuh kami, musuh engkau dan juga musuh agamamu. Nah itu kurang lebih redaksi kunut nazilah seperti itu. Nah jadi intinya apa? Memohon pertolongan kepada Allah supaya kaum muslimin diberi keselamatan, kemudian orang-orang kafir dihancurkan, dibinasakan. Nah kalau kunut biasa mah biasanya doa untuk kita saja, itu biasanya seperti itu. Itu ya. Terakhir Ustaz, ada sebuah hadis dari Bukhari Muslim bahwa nanti akan terjadi hari kiamat itu apabila pohon dan batu akan berbicara, ini Yahudi tukang mohon dibunuh. Ya, hadis itu termasuk hadis sahih dan itu termasuk salah satu ciri-ciri kiamat besar. Nah maksud ciri kiamat besar teh kan nanti ada asratus sa'ah al-sugro ayat asratus sa'ah al-kubro, ciri-ciri kiamat yang kecil-kecil ya, dan ciri-ciri kiamat yang besar. Nah kalau ciri-ciri kiamat yang kecil-kecil sekarang juga sudah banyak. Nampak perzinahan gitu, kemudian nampak kebodohan gitu, aneka macam kemaksiatan, termasuk tadi Nabi Muhammad itu sebagai Rasul terakhir itu ciri kiamat juga. Nah itu namanya yang kecil-kecil, masih ada jarak Pak itu. Nah itu. Nah kalau kiamat yang besar itu, ya, itu sudah hampir dekat, seperti matahari akan terbit dari sebelah barat, nah gitu. Kemudian akan muncul apinya di timur tengah tuh. Kemudian akan muncul Dajjal, turun Nabi Isa. Nah termasuk nanti orang-orang Yahudi akan berhasil dibinasakan sampai ketika mereka lari terpontang-panting mencari perlindungan, Mbak. Mereka nanti akan sembunyi di balik batu, kemudian di belakang pohon gorkod itu. Makanya sekarang orang-orang Yahudi sebetulnya orang-orang Yahudi pun Pak percaya dengan riwayat itu. Makanya di Israel itu mereka sekarang banyak menanam pohon-pohon itu. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya. Nah berarti secara tidak langsung mereka percaya dengan berita itu. Ada. Jadi ada riwayatnya. Insya Allah sahih. Gitu. Cekap ya. Bapak Ibu ikhwatu iman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian Ahad pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.